adik-adik Mergansan. Gimana kabarnya adik-adik hari ini? Luar biasa kan pastinya? Wah, Bu Nita seneng nih adik-adik. Bu Nita bisa menyapa adik-adik semua yang ada di rumah. Meskipun masih disapa secara online, tapi Bu Nita percaya adik-adik yang di rumah pasti semangat kan? Semangat dong pastinya. Adik-adik yang di rumah supaya lebih semangat nih, Bu Nita mau ajarkan adik-adik semua tepuk semangat. Nah, sudah siap kan semuanya? Ini tayangnya jam 10 pagi. Pasti adik-adik semua sudah pada mandi, sudah pada sarapan, sudah pada seger-seger semuanya ya pastinya ya. Oke, sekarang bangkit berdiri, kita mau tepuk semangat adik-adik. Ayo bangkit berdiri semua yang ada di rumah. Kita tangannya ke atas ke gini semuanya adik-adik ya, ke depan ya, tangannya gini. Yuk, tepuk semangat. Semangat. Yeay. Gimana? Sudah semangat belum? Masih belum semangat? Kita coba sekali lagi adik-adik ya, tepuk semangat ya. Oke, tepuk semangat. Semangat. Wah, hebat-hebat semua adik-adik semua. Sudah semangat? Sudah bersuka cita? Sudah ya, berarti sudah siap untuk mengikuti sekolah minggu online. Nah, oke adik-adik, sebelum kita mengikuti sekolah minggu online, kita akan pujikan satu buah lagu. Nih, ini hari Minggu ya adik-adik ya. Adik-adik semua ada jadwal untuk jalan-jalan nggak ya? Kalau misalnya nggak ada, ini Bu Nita mau ajak adik-adik semua untuk berjalan-jalan mendaki gunung sama melewati lembah. Aduh, mudah-mudahan adik-adik nggak capek ya. Yuk, kita mau pujikan satu buah lagu, Ku Daki-daki Gunung yang Tinggi. Musik. Ayo adik-adik bangkit berdiri semuanya ya, sambil bergerak tangannya. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Sekali lagi. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kota kau ada, di
Karena Engkau Yesusku. Oke, luar biasa adik-adik. Gimana? Capek nggak adik-adik mendaki gunung? Melewati lembah? Capek nggak? Enggak? Wah, hebat-hebat semuanya. Masih semangat ya adik-adik ya? Malah Bunita lupa nih, belum doa ya ini adik-adik ya. Yuk kita sebelum mulai firman kita mau doa dulu ya adik-adik ya. Oke, doa pembukaan kali ini akan dibawakan oleh Adik Senja. Silahkan Adik Senja. Teman-teman, Mari kita berdoa. mari kita berdoa. Tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kasih kami boleh kami boleh mengikuti mengikuti sekolah minggu. sekolah minggu. Berkati kami Tuhan, Seperti kami Tuhan, bentar lagi sebentar lagi kami akan kami akan mendengarkan firman-Mu. mengenal firman-Mu. Berkati kami Berkati kami supaya supaya firman-Mu firman-Mu bisa menjadikan kami menjadikan kami anak yang baik, anak yang baik, anak yang patuh pada orang tua. satu orang tua. Terima kasih Tuhan, Kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan, sekolah minggu ini ke dalam tangan-Mu. tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Adik Senja sudah membawakan doa pembukaannya. Nah adik-adik yang di rumah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Ibu Kris. Adik-adik yang di rumah sudah mempersiapkan diri ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya oke, sudah. Bagus. Nah kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan menyanyikan sebuah lagu dulu ya, yang berjudul Allah Pasti Sanggup. Monggo musik. Sambil bergerak-gerak boleh loh adik-adik, sambil bertepuk tangan boleh. Apa yang tak dapat dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga. Lagi. Apa yang tak timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sekali lagi ya. Apa yang tak pernah dilihat mata, telinga, yang tak pernah didengar telinga, hati. Apa yang tak timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Nah, terima kasih adik-adik. Jadi melalui lagu tersebut, apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah
timbul di hati manusia, semuanya itu disediakan bagi kita yang percaya, bagi kita yang mengasihi Dia, asalkan kita percaya dan tidak khawatir. Nah, adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik di rumah sudah mempersiapkan diri, sudah mempersiapkan hati, duduk yang manis, Alkitabnya disiapkan ya. Oke, sudah siap ya? Sudah. Oke. Pembacaan Alkitab pada hari ini akan dibacakan oleh Kakak Luki. Silahkan Kak Luki. Rasul 1 ayat 6-11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkanlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik, itu tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Terima kasih. Shalom adik-adik. Bagaimana? Tadi kita sudah membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul. Sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tema kita pada pagi hari ini adalah Aku diperlengkapinya. Adik-adik yang terkasih, pada minggu yang lalu kita bersama-sama sudah merayakan Hari Raya Paskah. Adik-adik masih ingat atau tidak? Hari Raya Paskah itu merayakan apa ya? Coba diingat-ingat. Ya, betul. Hari Raya Paskah kita merayakan Yesus yang bangkit. Nah, sebentar lagi kita juga akan merayakan Yesus yang naik ke surga. Tadi adik-adik kan sudah membaca Alkitab. Bacaan Alkitab kita menceritakan tentang peristiwa Yesus yang naik ke surga. Diceritakan pada waktu itu Yesus mengajak para murid-muridnya untuk berkumpul. Lalu ketika mereka berkumpul, ternyata saat itu Yesus hendak naik ke surga. Ketika Yesus naik ke surga, Yesus mengatakan kepada para murid-muridnya, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Setelah Yesus berkata demikian, lalu para murid menyaksikan Yesus yang terangkat ke surga. Nah, para murid melihat Yesus yang terangkat ke surga, para murid lalu mendongak. Nah, ketika para murid mendongak ke atas, melihat Yesus naik ke surga, ada malaikat yang menyapa para murid. Para malaikat berkata kepada para murid, "Mengapa kamu melihat Yesus yang naik ke surga?" Nah, Yesus yang telah terangkat ke surga ini akan datang kembali dengan cara yang sama
seperti kamu melihat dia naik ke surga. Teman-teman, adik-adik yang terkasih, para murid diperintahkan oleh Tuhan untuk melanjutkan karya pelayanan yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Yesus sudah melakukan pelayanan kepada para murid-muridnya, kepada banyak orang selama Tuhan Yesus hidup. Sekarang, ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, Tuhan Yesus memerintahkan para murid untuk melanjutkan karya pelayanannya. Nah, karya pelayanan itu bukan hanya menjadi tugas para murid-murid saat itu. Karya pelayanan itu juga menjadi tugas kita sekarang. Nah, melayani bukan tugas yang mudah. Oleh karena itu, Yesus berjanji kepada para muridnya bahwa Dia akan mengirimkan Roh Kudus ke atas para murid, supaya para murid dapat diperlengkapi, para murid dimampukan, para murid bisa melayani sesama dengan baik. Nah, sekarang itu kan menjadi tugas kita. Adik-adik, kira-kira contoh melayani itu seperti apa ya? Ayo, adik-adik tahu nggak contoh melayani itu bagaimana? Untuk adik-adik yang kelas kecil misalnya, adik-adik dapat melayani ketika adik-adik bermain. Adik-adik bisa bermain dengan baik, tidak nakal. Kalau misalnya adik-adik punya mainan dan temannya mau pinjam, boleh loh dipinjamkan ke temannya. Nah, itu adalah contoh melayani yang bisa adik-adik kelas kecil lakukan. Ketika adik-adik bermain dengan manis, dengan baik, tidak nakal, adik-adik juga sudah melayani orang tua. Nah, lalu untuk adik-adik kelas besar, apa saja contoh melayani? Udah banyak ya. Misalnya, membantu orang tua. Kalau misalnya adik-adik disuruh ibu atau ayahnya pergi ke warung. Nah, adik-adik bisa langsung bergegas untuk pergi ke warung dan membelikan permintaan ibu atau ayah. Atau ketika di sekolah, ada teman kita yang kesulitan mengerjakan PR. Adik-adik yang lebih tahu bisa loh mengajari teman-temannya untuk mengerjakan PR. Nah, itu juga menjadi salah satu bentuk kita, anak-anak sekolah minggu, untuk melayani Tuhan. Nah, adik-adik, kira-kira melayani itu mudah atau sulit ya? Kalau misalnya adik-adik merasa melayani itu sulit, jangan khawatir. Seperti Tuhan yang mengutus Roh Kudus untuk menyertai para murid, Tuhan Yesus juga mengutus Roh Kudus untuk menyertai kita, untuk menyertai adik-adik dalam pelayanannya. Sehingga ketika Roh Kudus itu ada pada adik-adik sekalian, Roh Kudus itu akan memperlengkapi adik-adik. Roh Kudus itu akan memampukan adik-adik. Roh Kudus itulah yang dapat membuat adik-adik mampu untuk melayani. Roh Kudus itu yang senantiasa mengingatkan adik-adik untuk selalu melayani. Melayani teman, bermain, melayani orang tua, melayani guru, dan melayani semua orang yang ada di sekitar kita.
Jadi, adik-adik, seperti para murid yang harus melanjutkan tugas pelayanan Yesus, kita juga akan melanjutkan pelayanan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Nah, itu tadi firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Ada kuis untuk adik-adik kelas kecil dan kelas besar. Adik-adik bisa memberi jawaban di kolom komentar ya. Kuisnya adalah untuk kelas kecil. Peristiwa apa yang dilihat para murid? Peristiwa apa yang dilihat para murid saat itu? Lalu untuk kelas besar, apakah yang akan dikirim oleh Yesus untuk memperlengkapi para murid? Apakah yang akan dikirim oleh Yesus untuk memperlengkapi para murid? Nah, jangan lupa untuk memberikan jawaban di kolom komentar. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Mbak Kris Nur Cahyani untuk firman-Nya yang begitu luar biasa. Nah adik-adik, pada hari ini belajar dari firman yang tadi ya, kita belajar untuk bisa meneruskan pelayanan Kristus di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Apa toh itu meneruskan pelayanan artinya? Artinya kita bisa untuk mewartakan kasih di tengah-tengah sesama. Kita bisa berbuat kebaikan kepada teman-teman kita bisa berbuat kasih kepada saudara-saudara kita bisa untuk meneruskan karya penyelamatan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga melalui perbuatan kita yang baik ini, nama Tuhanlah yang semakin dipermuliakan. Setuju ya adik-adik ya? Dan Bu Nita percaya nih, adik-adik yang di rumah tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga menjadi pelaku firman di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, setuju ya adik-adik? Nah, sekarang tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik bisa mengumpulkan persembahannya di gereja, nanti bisa dikasih amplop dan dinamai ya. Oke, untuk mengiringi kita persembahan, Bu Nita akan menyanyikan lagu yang berjudul Adalah Sukacita di Hatiku. Gampang kan adik-adik? Gampang ya? Oke, berarti kalau gampang adik-adik semangat dong pasti untuk menyanyikan lagu. Sekarang semuanya bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Yang masih duduk, ayo dong berdiri. Kita mau puji nama Tuhan nih sambil semangat ya. Oke, musik. Ayo sambil berdiri sambil bergerak-gerak juga boleh. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. I got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I got a joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to stay. I am so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I am so happy, so very happy. I got the love of Jesus in my heart. Oke, luar biasa adik-adik semuanya. Wah, luar biasa adik-adik semuanya pujiannya. Semangat sekali ya adik-adik ya. Oke, nah sekarang tiba saatnya kita akan mengakhiri acara sekolah minggu ini. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya adik-adik ya. Oke, lipat tangan, tutup mata. Doa kali ini, doa penutup akan dibawakan oleh adik Gabriela. Silakan adik Gabriela. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus,
Terima kasih Terima kasih untuk untuk sekolah minggu ini. sekolah minggu ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Adik Gabriela sudah membawakan doa penutupnya. Nah, oh iya, tadi jangan lupa adik-adik kuisnya dari Kakak Kris ya, dijawab di kolom komentar. Bisa juga dijawab di live chat. Nah, nanti akan diambil 2 pemenang dari kelas besar dan kelas kecil. Oke, ayo cepet-cepetan dijawab kuisnya ya. Oke, nah adik-adik kita akan mengakhiri sekolah minggu ini. Kita kan tadi sudah firmannya tentang mewartakan pelayanan. Artinya kita sudah siap untuk menjadi pekerja-pekerja Kristus ya. Siap? Siap? Oke, sudah siap semua nih Mbak Kris nih. Hebat ya adik-adik semuanya ya. Sekarang kita mau nyanyi lagu Pekerja Kristus yang Mulia. Oke, musik. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, ya Yesusku luar biasa. Ya Dia raja segala raja. Ya memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Ya aku dipakai olehnya. Ya sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Oke, sekali lagi. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, ya Yesusku luar biasa. Ya Dia raja segala raja. Ya memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. Ya aku dipakai olehnya. Ya sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Oke, luar biasa sekali ya Mbak Kris ya. Adik-adik semuanya semangat semuanya. Aduh, sayang sekali ini kita sudah selesai acaranya adik-adik. Tapi jangan bersedih, besok minggu depan kita masih bisa bertemu sekolah minggu lagi, tapi lewat via Google Meet ya. Adik-adik yang di rumah tetap jaga kesehatan, tetap berdoa, tetap semangat, tetap rajin belajar ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dah.